makan ini sehat-sehat. Iya, jadi lagi pada makan. Guys, itu tadi tante saya yang baru, tetangga saya, nasabah saya ngajak ke villa adiknya. Hari ini saya sedang ada di Selekta. Guys, untuk kita bisa mendapatkan customer dan customer itu tingkat keberhasilan closingnya tinggi, maka hal yang kita lakukan adalah yang pertama, kita harus punya sales cycle. Jadi lingkaran penjualan gitu ya. Enak. Saya tak tunjukin ya. Enak loh, sedap sekali. Nah, punya sendiri nih. Guys, pasti saya kebagian tadi. Anda mau kerja dulu. Terus kemudian sales cycle itu dimulai tadi dari bank nama. Kalau Anda mau lihat di video saya sebelumnya, setelah Anda punya bank nama, Anda langsung angkat telepon buat janji temu. Tujuannya untuk buat janji temu itu, saya bikin kepastian bahwa saat saya ke rumahnya nasabah tersebut, orangnya pasti ada, orangnya pasti menyediakan waktu untuk saya bisa ketemu. Saya janji temunya gini, halo Pak Prospek, hai teman nasabah, boleh enggak saya mampir mau cerita sesuatu hari Selasa atau hari Kamis? Anda harus kasih dua pilihan. Jangan kapan saya boleh ke rumahnya. Minggu depan saya boleh ke rumahnya kapan? Susah karena minggu depan itu ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan hari, katakan Minggu, ada Minggu pagi, Minggu siang, Minggu sore, Minggu malam. Jadi kemungkinannya susah untuk diingat. Oleh karena itu, buat pilihan. Pilihan itu artinya hari Senin, kira-kira enaknya Senin atau Rabu. Misalnya dia pilih Senin. Oke, kita juga tentukan, jadwalkan, lihat jadwal agenda kita sendiri. Jangan sampai bentrok ya. Terus kemudian setelah kita bisa dapat hari Senin, enaknya siang atau malam, pagi atau sore, gitu ya. Dua pilihan. Oke, dia menentukan pagi, enaknya di rumah atau di kantor. Kalau misalnya Anda cenderung ngomongnya di kantornya dia, maka kantor yang terakhir. Kalau misalnya rumah yang Anda cenderung, maka rumah itu yang terakhir. Enak di kantor atau di rumah? Karena orang akan arahnya ke sana. Setelah Anda dapat, Anda langsung buat, oke, Senin tanggal sekian, hari Senin tanggal sekian, jam, katakan pagi tadi 10, di rumah Bapak yang di jalan ini ya, kita ketemu lagi. Itu step pertama buat janji temu. Enak makan mie, mau lihat mie-nya. Mesti pakai piring sih bagus. Tapi sudah hampir habis. Apa-apa. Yang penting kan ilmunya, bukan makanannya ya. Terus kemudian, guys, setelah Anda bikin janji temu, Anda pastikan 15 menit, setengah jam sebelum hari H jadwalnya, Anda harus sudah datang. Jadi Anda harus atur manajemen waktu Anda. Jangan sampai misalnya janjian jam 1, perjalanan ini 1 jam, Anda jam 12 baru berangkat. Takutnya di perjalanan ada macetnya. Ini yang harus kita antisipasi. Anda berangkat setengah 12, sampai sana setengah 1. Jadi Anda punya kesempatan untuk bernapas, lihat, oh situasinya rumahnya kayak apa, oh kayak apa. Jadi Anda nggak terburu-buru. Yang kedua, Anda persiapkan semua dokumen. Handphone Anda, handphone yang sudah ada proof of-nya, handphone yang sudah dicas, handphone yang ada koneksinya. Kalau handphone Anda casnya penuh tapi tidak ada koneksi internet, mohon maaf, Anda tingkat closingnya kecil. Nah, kalau Anda sudah mempersiapkan hal itu,
jangan lupa Anda juga bisa siapkan kertas sama bolpen. Andai kata perlu cerita. Langkah yang lain ialah saat Anda datang, orang yang ketemu, say hi dulu, say introduction, lebih dikenal dengan ice breaking. Jangan langsung cerita asuransi, no. Kalau misalnya kita lihat ternyata orang tersebut itu wajahnya lagi bete, marah, oh Anda jangan cerita asuransi, mendingan Anda pulang. Anda bikin janjian temu. Kira-kira hari Rabu ya, sorry soalnya hari ini ada orang yang perlu saya bantu. Padahal sebetulnya tidak ada. Daripada Anda cerita tapi sia-sia. Nah, kalau situasinya oke, dia senyum, dia enak, maka Anda bisa lanjutkan dengan tanya gimana keluarganya. Anda mulai cari data, nama kerennya fact finding. Artinya Anda cari siapa, berapa anaknya, kemudian anaknya sekolah di mana, kemudian tinggal di sini sudah lama atau belum, rumahnya lokasi elit atau tidak, rumahnya lokasi biasa atau tidak, sehingga kita tepat sasaran. Jadi target yang kita perlu tahu, mereka harus punya uang. Jangan orang yang nggak punya uang, jangan orang yang punya income, katakan 5 juta tapi anaknya 2, jangan ditawari, susah. Tapi kalau misalnya dia income-nya 5 juta tetapi single, oke lah, dia masih bisa bayar 500 sampai 1 juta. Kalau dia sudah keluarga tapi income-nya 10, oke, misi oke lah 500 1 juta. Kalau income-nya dia 50, mungkin dia masih bisa simpan 5 sampai 10 juta. Biasanya 20% dari income-nya. Nah, kemudian orangnya itu harus sehat. Kalau orangnya sudah sakit-sakitan jangan ditawari, apalagi sudah sakit jantung. Sia-sia. Tetapi kalau Anda ketemu orang yang sehat, orang yang punya uang, yang ketiga ialah orangnya mau enggak untuk mereka ambil produk Anda. Tapi lebih gampang daripada orangnya sehat tapi nggak punya uang, ya susah. Orangnya nggak punya uang tapi sehat, ya nggak bisa. Yang mau ini relatif gampang. Kenapa? Orang nggak mau diajak untuk jadi berpikir, merenung sampai dia mau, itu masih ada kesempatan yang lebih besar. Sampai akhirnya dia mau, itu gampang. Anda tampilkan sebuah problem, Anda kan punya anak. Anak Anda akan kuliah enggak? Oke, kalau misalnya anak Anda kuliah, terus kemudian mau dikuliahkan di Indonesia atau di luar negeri. Kalau luar negeri sudah pasti jauh lebih mahal. Kalau di dalam negeri, Anda harus tahu biaya pendidikan sekarang berapa. Katakan udah ketemu 400 juta. Ini sekarang loh, harga sekarang. Anaknya masih umur 1 tahun. Berarti masih ada 17 tahun yang harus dipersiapkan. Harga 400 juta tadi jadi berapa? Pasti jauh lebih besar. Bisa 800 juta, bisa 1 miliar. Terus kita tanya, kamu sudah siapkan belum? Oh, dia mulai berpikir, aduh iya ya belum tak siapkan. Terus kemudian saat aku belum mempersiapkan, kita berikan sebuah solusi. Jadi saat kita lemparkan sebuah problem, kemudian kita kasih solusinya. Jangan tidak dikasih solusi. Solusinya ruling ini. Nah, setelah Anda cerita, ketemu 3 faktor tadi, punya uang, orangnya sehat, dan mau untuk ikut program ini, lancar. Setelah Anda ice breaking, kemudian Anda tanya data tadi, kemudian Anda baru presentasi. Ini loh produknya kayak gini-gini, entah proteksi income, proteksi aset, waris, atau mungkin dana pendidikan, atau dana kesehatan, atau whatever, atau proteksi aset. Semua Anda perlu pelajari itu untuk sebagai bekalnya kita. Nah, setelah kita punya bekal gitu, saat kita dapat data yang lengkap, maka tingkat closingnya tinggi, sangat tinggi tingkat closingnya. Tapi kalau kita cari datanya rendah, maka dia pasti akan bilang, oke, saya rundingkan sama istriku ya, saya rundingkan sama suamiku ya. Jadi tingkat closingnya lebih kecil. Tapi kalau di awal Anda bisa ketemu data itu lebih lengkap, maka tingkat closingnya lebih tinggi. Kenapa?